sipil gitu. Pak, tapi kalau sebegitu Pak, misalnya gitu, misalnya sebegitu agak sulit Pak. Terus kenapa agak sulit? Karena gayanya menjadi sangat besar sehingga strukturnya menjadi besar sehingga kita nggak bisa nih bikin bentangnya sampai 100 meter bebas. Kita harus bikin di tengah misalnya. Ada kolom di tengah, ada pier di tengah. Kalau pier di tengah konsekuensinya apa? Kalau pier di tengah konsekuensinya nanti saya harus memasang peralatan ini itu. Kayak gitulah. Harus kita komunikasi dengan mereka. Tapi nanti kita akan bilang, ini berkaitan ya saya begitu mereka ngomong Pak gayanya begini gitu kekuatannya harus segini kita bisa mengapresiasi nih kita tahu ya kasarannya gini um, apa namanya uh, jangan dibilang bahwa Pak ini harus bebannya saya tambah loh kenapa ditambah lebih mahal gitu kan enggak Pak karena kami harus memperhitungkan beban gempa paling kira kita tahu beban gempa tuh apa yang dimaksud beban gempa gitu kan gitu beban gempa kita transfer kepada di struktur itu seperti apa. Pak, kalau saya menjaga kan kalau di teman-teman lihat nih, banyak aturan aja ngelihat bahwa jarak apa namanya jarak bantalan 60 cm. Kenapa jarak bantalan 60 cm? Bisa nggak sebenarnya lebih besar daripada itu gitu kan? Kalau orang sipil kan bilangnya gitu. Kita bilang apa? Enggak Pak, kalau kita bilang mungkin dari sisi aturan aja gitu. Enggak, kalau kita bicara sama institusi sipil, dia akan misal Pak, nggak bisa Pak, nanti hitungannya begini. Kemarin juga ada kalimat seperti itu begini. Wah, di lengkung itu kan, lengkungnya sangat kecil, lengkungnya sangat kecil. Dengan demikian kecepatannya harus dikurangi. Taunya dari mana kita lengkungnya kecepatan di situ? Dari tabel. Kan kadang-kadang gitu, dari tabel, dari aturan. Saya lihat tuh kalau kita lihat diskusi di dalam TV lah di media itu kan. Dari tabel. Terus ada satu ahli perkereta ini maaf nih bilang iya itu udah malah menyalahi karena nggak ada di tabel. Nah, sebenarnya kalau kita ngerti kita tahu tabel itu dibuat atas dasar apa? Atas dasar perhitungan. Kalau lengkungnya sekian maka kecepatannya sekian. Kita tahu kenapa. Dari gaya sentrifugalnya hingga kita batasi seperti itu. Ya, kalau kita nggak paham kita hanya bilang gitu aja. Ada apa di tabel? Ada apa dari aturan Kemhub gitu. Nah, kalau beda dari aturan Kemhub terus kita bilang, nggak bisa, nggak boleh. Nah, kalau kita sebagai sarjana teknik kita nggak begitu. Kita nggak begitu. Kita harus tahu alasannya bahwa tabel ataupun juga ketentuan di dalam aturan beban kayak persyaratan itu semua ada perhitungannya. Sehingga kalau kita keluar dari itu terpaksa dalam satu keadaan dalam desain terpaksa mengambil misalnya R yang tidak ada di tabel misalnya begitu. Kita bisa hitung sehingga kecepatannya kita kurangi seberapa. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau kita semuanya sepakat gitu ya. Jadi nanti saya akan memperlihatkan peraturan beban ya, peraturan beban yang dari Permenhub ya, Permenhub aturan menteri itu. Nah, sekarang sering-sering kita terjebak dari ini kemarin saya juga bicara di sini nih, mungkin ada yang temannya ikut ya, ini kesehatan struktur jembatan webinar pusat riset tenaga dan sipil 30 Oktober kemarin. Nah, saya akan ambil beberapa lah dari presentasi saya kemarin. Nah, kita start dari sini nih. Saya lompat-lompat ya. Sedikit dari aturan nih. Nih, ada peraturan bisa kebaca ya, kelihatan enggak? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Yang lain tolong respon ya. Oke. Nah, ini pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 28 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalur kereta api. Nah, di sini dijelaskan nih persyaratan teknis jalur kereta api baik untuk jalan maupun jembatan maupun untuk terowongan. Nah, kita sih untuk di pekerjaan praktisnya kita ngacu aja pada ini. Tapi yang saya ingin kita sebagai insinyur perkereta apian karena supaya kita sedikit-sedikit bisa pahamlah bahwa
sebenarnya aturan itu diturunkan dari apa sih gitu. Kalau sedikit melanggar dari aturan atau bukan melanggar ya, apa konsekuensinya lah gitu. Jadi kalau misalnya melanggar peraturan konsekuensinya apa? Maksudnya administratif Pak, orangnya dipisahin, dipindahin tugasnya, ya nggak gitu, gitu kan. Nah kita ngeliat bahwa konsekuensi keluar dari sini kenapa? Otomatis jembatannya rubuh, nggak juga, begitu. Dan terjadi apa? Kalau begitu Pak, L-nya lebih besar dari eh, 1/1000 misalnya gitu. Apa konsekuensi dari L-nya lebih besar daripada 1/1000? Konsekuensinya kepada si apa namanya keselamatan dari si kereta api itu. Kenapa keselamatan itu terganggu? Oh Pak, si keretanya apa jalan tuh kalau kita jalan dia di renutannya lebih apa ya bilang itu. Jadi secara memanjang secara lateral itu si secara longitudinal si relnya akan terjadi kayak apa ya, jalan turun bawah bawah atas lagi seperti itu akan menyebabkan beberapa efek gaya kepada si strukturnya. Apakah dia akibatnya dari sisi apa itu namanya impact, apakah juga dia ada terjadi juga karena kita akhirnya uh, kecelakaan yang paling tidak kita inginkan bentuknya seperti itu. Oke, nah di dalam permen tersebut ya, Permen Hub ini ya, dari Google aja nomornya 8/2011, disebutkan pembebanan jembatan yang digunakan dalam perencanaan struktur, jenis pembebanan yang perlu diperhitungkan adalah, wah ini kayaknya agak ribet nih banyak. Satu, jembatan harus didesain untuk menahan jenis beban sebagai berikut. Beban mati. Nah, beban mati apa nih beban mati? Beban mati adalah beban dari si konstruksi itu sendiri. Dibilang mati ya karena nggak hidup, karena dia mati dia ada di situ terus lah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu dead load ya. Nah, apa itu kalau tadi saya bilang kalau jembatannya baja ya berat dari buatan baja, kalau jembatannya dari beton ya berat dari betonnya itu sendiri, ditambah yang lain-lainnya itu apa apa lagar memanjang, lagar melintang, ikatan angin, termasuk juga apa namanya bantalannya, termasuk juga relnya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah beban hidup. Ya. Beban hidup ya kalau dalam hal ini di kita ya si keretanya itu sendiri beban hidup ya. Kalau di jembatan biasa itu si mobilnya beban hidup beban hidup. Nah, beban hidup ini sifatnya ada dan tiada. Kalau beban mati nggak ada apa-apa dia tetap ada di situ. Nah, yang C itu adalah beban kejut atau beban impact ya, beban impact itu kalau sesuatu yang mendapatkan beban tiba-tiba dia akan terjadi impact atau apa ya namanya uh, impuls. Nah, itu biasanya kalau kita bilang seperti beginilah sebagai contoh nih beban beban kejut misalnya gitu ya. Kita beban akibat dari beban kejut kita harus mengalihkan faktor dari beban yang menyebabkan beban kejut itu dikalikan satu faktor tertentu. Karena ada impactnya. Misalnya kita um, berat bola berapa? Berat bola 0,5 kilo gitu. Tapi bola kita jatuhkan maka dia akan memberikan impact terhadap dinding ataupun juga lantai yang jatuhkan itu sehingga efeknya lebih besar daripada itu. Kemudian yang D adalah beban horizontal. Nah, kalau beban mati, beban hidup, beban itu sifatnya vertikal ya, ke bawah, ke gerak gravitasi. Kalau beban horizontal dia sifatnya ke ya searah dengan arah bidang dari jalannya kereta itu, searah itu. Apakah dia bidangnya apa kalau sentrifugal, beban sentrifugal itu biasanya ada kita beban untuk kemungkinan si kereta itu akan terlempar keluar. Nah, itu terjadi di uh, tikungan, di tikungan beban sentrifugal ya kalau arah ke situ kalau kita gambarin itu gaya itu kalau dia arah ke melingkar ada R-nya itu akan apa tuh MVR kuadrat itu lari keluar bebannya itu maka itu harus diimbangi dengan apa namanya dengan berat sentrifugal dan berat namanya lupa saya. Jadi kira-kira itulah berat sentrifugal di tikungan menyebabkan kita kalau kita naik mobil atau kita naik motor kalau di tikungan kita umumnya lebih mengurangi secara refleks aja kita mengurangi kecepatan. Feeling kita bergerak bawah, kita kurangi kecepatan. Kalau saya tidak kurangi kecepatan, saya akan terpental. Terpentalnya apa? Terpental keluar.
Makanya di horizontal tapi tegak lurus ke arah kereta. Dia bermain lah kiri kanan kiri kanan kiri kanan berulang laterannya gitu ya. Kemudian ada beban rem. Kalau begitu dia sesuatu di rem dan kemudian untuk mulai lagi di traksi itu ada dia memerlukan gaya gesek. Gaya gesek antara rel dengan rel dengan roda antara roda dengan rel terjadi gaya gesek. Begitu juga antara roda mobil dengan jalan mobil itu beban rem dan traksi. Itu adalah diakibatkan adanya friksi gesekan antara roda dengan rel atau antara roda mobil dengan jalan. Ya. Friksi ini sangat unik ini. Artinya friksi ini gini, kita memerlukan friksi supaya bisa bergerak. Kalau tidak ada friksi antara rel dengan dengan roda, tidak akan bisa bergerak. Misalnya adalah contohnya relnya dikasih minyak, maka keretanya akan slip, tidak bisa bergerak. Atau mobil di tempat jalan yang berlicin atau bersalju, maka dia akan slip. Gas juga dia buannya muter tapi nggak bisa bergerak. Nah, friksi jadi diperlukan friksi untuk dia bergerak. Begitu juga friksi di kalau kereta api untuk menjadi beban itu adalah beban traksi pergerakan. Nah, pada saat kita merem, kita mau ngerem menggunakan kecepatan, juga kita memerlukan adanya si friksi ini. Nah, si friksi ini untuk di kereta kita bantu dengan merem si rodanya, sehingga si gerakan si rodanya menjadi lebih kecil atau syukur kalau hidup sampai mati sampai berhenti, tinggal gerakan gesekan antara si roda dengan si rel. Tentunya syaratnya seperti itu. Sehebat apapun rem itu kita lakukan, tapi kalau misalnya relnya itu sangat licin, misalnya katakan ada jelek-jeleknya itu ada minyaknya, maka nggak akan bisa juga dia berhenti gitu ya. Nah, gaya ini adalah kita sebut beban rem atau beban ataupun juga beban traksi. Berapa besarnya? Besarnya adalah kalau kasarnya normal gaya dari atas ya, gaya vertikal dikalikan koefisien fraksinya. Berapa koefisien fraksinya? Beda-beda. Nah ini koefisien fraksi itu beda-beda. Jadi koefisien fraksi tergantung dari gaya gesek permukaan antara si roda dengan si relnya itu satu. Terus kemudian lucunya nih kalau gaya F-nya itu akan berkurang dengan kecepatan. Semakin cepat friksi semakin kurang. Itulah akibatnya ada kecepatan maksimum. Begitu kecepatannya sangat terlalu besar, maka pegangan kita dengan roda itu juga kita lampaui. Makanya juga nggak boleh terlalu cepat, makanya ada batasnya. Nah, yang berikutnya adalah beban rel panjang atau longitudinal, yaitu beban rel searah dari gerak dari si kereta. Yang E adalah beban angin. Beban angin itu kan ada dari depan, ada dari samping, ada dari belakang. Kalau di kita itu, kalau di beban angin dari depan sama dari belakang relatif nggak terlalu masalah lah untuk kita di kereta. Karena massa dan kecepatan di kereta itu begitu besar. Tapi yang bahaya adalah beban angin dari samping. Kenapa? Karena bidang kereta cukup besar. Jadi beban angin itu adalah si kecepatan angin dikalikan bidangnya, luas bidangnya itu. Jadi luas bidang yang terpapar di situ kan kalau dari depan kan kereta ya cuma semukanya kereta, kalau itu semukanya kereta. Mobil juga semuka depannya mobil.
Kalau dari samping, mobil cuma sesampingnya mobil lah, sepenampang sampingnya mobil. Kalau kereta, penampang sampingnya sepanjang 30 meter dikali berapa sepanjang rangkaiannya itu. Makanya beban angin menjadi harus diperhitungkan di sini, gitu ya. Ini masalah. Yang berikutnya adalah beban gempa. Nah, beban gempa seperti waktu itu kita ada singgung sedikit. Beban gempa berasal dari terjadinya apa namanya gempa di dalam tanah yang diteruskan ke dalam bentuk apa itu namanya gelombang gelombang P dan gelombang S nanti yang sampai kepada si strukturnya di sini. Nah, kemudian dikali kita ukurnya dalam bentuk akselerasi, ground akselerasi, ya, atau ground GAL, ground akselerasi. Nah, atau kita kalikan dengan apa namanya gayanya kita kalikan dengan massa. Jadi dengan beratnya dengan massa dari si kereta api dengan si jembatan. Kalau ada kereta apinya dengan massa berikut kereta apinya. Jadi semakin besar massanya maka beban gempanya akan semakin besar yang kita perhitungkan. Kalau massanya kecil atau masanya nggak ada, yang nggak ada kita perhitungkan beban gempanya. Misalnya yang masanya kecil, kalau kita punya misalnya sebagai contoh ya, beban gempa itu kecil kalau kita punya misalnya menara TV. Menara TV itu cuma perlu tingginya aja, menaranya sendiri di atas cuma kecil, cuma tipis lah, enggak gitu. Tapi kalau menara air beda. Menara air di atasnya itu ada storage tandem air yang gede sehingga bebannya itu di atas itu besar. Nah, yang seperti itu beban gempanya sangat besar yang harus kita perhitungkan. Ya, jadi beban gempa itu percepatannya dikalikan dengan massanya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian beban air ini macam-macam lah. Tapi intinya beban air itu kalau kita lebih melihat dari apa tuh namanya konstruksi bawah. Kalau kita punya konstruksi bawah itu ada misalnya ada dinding penahannya, biasanya di abutmentnya di kepala jembatannya itu selain kita membutuhkan pier, kita juga berhadapan dengan ketinggian tanah. Nah, ketinggian tanah itu untuk mencegah longsor kita pakai dinding penahan tanah. Nah, dinding penahan tanah yang paling resiko namanya juga dinding penahan tanah. Gunanya adalah untuk menahan tekanan tanah dari sebelah belakangnya. Nah, tekanan tanah sebelah belakangnya itu akan meningkat kalau ada kereta di atasnya. Tuh, yang kedua, kalau terjadi adanya aliran air, biasanya kalau waktu hujan. Jadi kalau waktu hujan misalnya berapa sih berat jenis tanah misalnya berapa? Katakanlah 1,7 saya lupa persisnya 1,7 ton per meter kubik atau 1,7 ton 1,7 apa itu namanya kilogram lah per liter gitu ya. Jadi sekitar 1,7 ton per kubik. Nah, tetapi kalau ada beban air maka beban air tambahkan kalau kan 1 ton per kubik maka bertambahlah menjadi sekitar 2,7. Akibatnya tekanan yang ke dinding itu bisa meningkat lebih dari 50% ya. Nah ini riskan beban air, makanya kita hitung harus beban air. Kemudian itu B yang H ini beban tanah aktif tadi yang sebenarnya mungkin harusnya beban tanah aktif dulu. Beban tanah aktif itu beban tanah yang di belakangnya dinding penahan yang cenderung untuk mendorong ke depannya. Itu beban tanah aktif. Nanti kalau dalam keadaan jelek, dalam keadaan hujan kita harus tambah dengan kemungkinan tanahnya itu adalah dari air. Seperti itu. Jadi kita melihat tadi kan ya beban itu kita harus desain berdasarkan itu dan kalau lihat kita posisinya seperti ini kurang lebih ya beban maksimum ketika misalnya 3 loko, satu loko itu panjangnya berapa? Mungkin sekitar 30 meter ya. Jarang sebetulnya ada tiga lokonya berada di satu bentang yang sama untuk di kasus jembatan sekarang karena jembatan sekarang saya nggak yakin
ada yang panjang bentangnya di atas 100 meter kayaknya. Kayaknya kalau di atas 100 meter dipakai dua bentang. Sehingga satu bentangnya kemungkinannya hanya maksimum ada dua loko. Tapi kurang lebih seperti beginilah ininya bebannya yang kita harus pikul. Jadi bukan ini namanya beban si jembatan sendiri beban mati, si keretanya itu beban hidup dan beban-beban yang lain yang terkait dengan munculnya dengan adanya ini. Misal tadi saya bilang beban kejut, kemudian beban gempa gempa ada beban gempa di tanah semua, tapi bisa terjadi efek kepada struktur kalau si struktur itu punya massa. Massanya apa ya si atasnya di jembatannya ini sendiri. Nah, begitu beban angin apa? Beban angin terjadi ya karena ada gaya saya bilang gaya angin yang sifatnya apa namanya nggak lurus kepada penambang kereta. Bayangin kan penambang keretanya segini panjang gini, kaliin aja. Nah, kalau nggak ada keretanya gimana? Nggak ada keretanya nggak ada masalah, nggak ada ininya apa namanya relatif tidak ada masalah kalau pertama tadi saya bilang untuk kekuatan jembatannya sendiri umumnya kita sudah sangat sudah sangat hitung. Tapi begitu ada keretanya kita perlu memberikan informasi nih. Keretanya kemungkinan besar akan sebesar gini nih, sepanjang gini nih. Keretanya sepanjang gini. Kalau tiba-tiba ada angin kecepatannya katakanlah 60 90 kalau di kita mungkin jarang ya angin di atas kecepatan 60 km per jam. Tapi kalau di luar negeri itu kecepatan angin kita dengar ya angin tornado, angin typhoon, bisa kecepatannya di atas 100 km per jam. Ini sangat berbahaya menyebabkan si keretanya bisa terguling ke sana. Makanya saya cerita, kalau di kita nggak punya ya, tapi di tempat lain, di negara lain yang memproduksi kereta api, dia punya test track. Test track itu kayak track kita di sirkuit lah, sirkuit tapi khusus untuk kereta. Sirkuit kereta. Nah, di dalam sirkuit kereta itu dites si kereta, ngeremnya gimana, kemudian akselerasinya gimana, termasuk kalau ada hujan, friksinya gimana, termasuk juga kalau ada angin dari samping, gimana seperti gitu. Nah, kita bilang di sayangnya PT Inka belum punya dan baru akan membangun si tes track ini karena tes track itu akan sangat mahal gitu. Beda dengan mobil mungkin bisa jalan sedikit aja, tapi kalau di tes track itu kita harus bikin semacam sirkuit dan kita harus bikin juga pada saat di lengkungan itu tadi kita untuk menghitung kemampuannya dia nanti kestabilan dia terhadap gaya sentrifugal juga seperti gitu. Jadi apa yang harus kita hitung kan menurut KM tersebut adalah stabilitas konstruksi untuk jembatan bagian atas, yaitu yang merupakan konstruksi yang diperhitungkan dari jumlah pembebanan dan kombinasi pembebanan. Yang disebut kombinasi pembebanan adalah ini semua yang ABCD ini. Jadi kalau vertikal ada jumlahnya, terus kombinasinya adalah beban mati, beban hidup, plus beban angin, plus kalau ada gempa, plus ada kalau ada air dan sebagainya. Itu kita kombinasi pembebanan. Nah, kemudian stabilitas konstruksi untuk jembatan bagian bawah adalah kapasitas daya dukung tanah dan kekuatan konstruksi yang diperhitungkan dari jumlah kombinasi pembebanan yang terdiri dari beban vertikal, jembatan bagian atas, beban horizontal, gempa, angin, tekanan bawah, tekanan air, dan momen guling. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, metode perhitungan desain struktur jembatan dapat menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Metode desain tegangan izin atau allowable stress design, metode faktor beban batas nih sebetulnya, limit state design. Jadi kalau tegangan kalau di kita ngedesain sampai kepada batas elastis, maksimum batas elastis, kita pakai tegangan yang diizinkan. Kalau kita pakai limit state design itu kita ambil tegangan yang lebih besar sampai kepada tanda petik tegangan runtuhnya dia. Nah, tapi kompensasinya adalah kalau kita pakai metode desain yang elastis, kita pakai batas stres yang diizinkan, tegangan faktor keamanannya kita tinggikan.
Kalau kita ambil ini, artinya bebannya kita maksimalkan, maka kita ambil ini kapasitas beban, bahan yang kita maksimalkan. Terus, nah, konstruksi jembatan bagian atas dengan material baja harus memenuhi syarat berikut: tegangan atau stres dan tegangan leleh fatik yang timbul pada baja struktur lebih kecil daripada tegangan irisan. Tegangan stres biasa aja dari kalau ada badan kereta lewat ya, ada bebannya lewat, terjadi regangan namanya, strain. Jadi regangan yang bisa diukur itu ada regangan, bukan tegangan yang diukur. Jadi kita ukur regangannya. Kalau bisa kita biasanya kalau mau diukur kita kasih namanya sensor berupa namanya strain gauge. Nah, strain gauge nanti dihitung, strain gauge dihitung dikalikan dengan faktor dari materialnya atau modulus elastisitas atau modulus yangnya E. Maka kita dapat nilai dari stresnya tersebut. Sekali jalan. Nah, kalau tegangan dari misalnya dari akibat petik atau akibat lelah sebetulnya, lelah dari petik itu adalah akibat dari tegangan yang berulang-ulang, bolak-balik, ada nggak ada, positif negatif, bisa saja dia kekuatannya belum secara tegangan maksimum belum tercapai, tapi kalau terjadi perulangan stres yang berubah-ubah arah beratus atau beribu-ribu kali bahkan berjuta kali, maka kemungkinan dia bisa terjadi keruntuhan meskipun stresnya belum mencapai stres maksimum. Itu makanya kalau pernah melihat ya pesawat itu, lihat pesawat naik pesawat, perhatikan pesawat itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, bukan satu-satunya kali ya, yang paling banyak lah moda transportasi yang dihitung petiknya. Jadi perhatikan saya pesawat selalu jalan kiri kanan sepanjang perjalanan si sayap itu turun naik sekalipun kecil kita ngelihatnya dari kecil, tapi dari secara struktur karena beda dengan yang di darat, dia kan di fluida di udara itu ya, bergerak terus tergantung kepada tekanan udara. Nah, akibatnya kalau di pesawat itu, kalau dites dengan full tes di lab itu, dulu ada di kitab di BPPT, kita tes itu untuk CN 235. Dites dengan sayapnya itu dikasih beban naik turun sampai jutaan kali. Nah, itu seperti itu untuk melihat tegangan. Dan makanya itu tesnya itu bukan sehari 2 hari, tesnya bisa lebih dari 1 tahun. Dibiarnya terus tiap hari bergerak terus. Nah, kemudian tegangan stres yang timbul pada baut dan paku keling ya tentunya gitulah, karena kan bajanya bukan satu kesatuan semuanya, tapi merupakan sambungan. Nah, pada sambungan itu kita seperti kita pelajaran yang lalu kita sambung dengan baut atau dengan paku keling. Kita harus memastikan bahwa tegangan di paku keling ataupun juga di baut itu lebih kecil daripada tegangan yang diinginkan. Ya. Atau kalau kita pakai las yang ketiga nih, tegangan tarik material las minimal sama atau lebih besar daripada material yang disambung. Ini dari sisi stabil. Nah, kemudian dari sisi ini atau dari sisi bentuk jembatan formasi. Nah, formasi kita tahu ya dalam lendutan. Jadi lendutannya gini, lendutannya masih penurunan. Lendutan didefinisikan sebagai besaran penyimpangan atau deflection, jadi penurunan sebetulnya ya, yang tidak boleh melebihi persyaratan koefisien terhadap panjang teoritis. Nah, dia ambil di sini untuk lokomotif 1/1000 L. Jadi kalau kita punya panjang jembatan katakanlah 100 meter gitu ya, 100 meter 1/1000-nya berapa? 0,1 meter ya, 10 cm. Nah, di penurunan paling tengah tidak boleh turun lebih dari 10 cm kalau ada muatan. Ya. Kenapa gitu? Kalau kita berada di situ akan mengganggu jalannya si kereta. Si jembatannya sih tidak runtuh, belum runtuh si jembatannya. Kuotanya belum terlampaui. Tetapi kestabilan dari si jembatan
si kereta menjadi terganggu. Itu namanya kita bilang ini adalah untuk urutan lebih kepada kemampuan servis dari jembatan atau serviceability dari jembatan. Oke. Nah, saya mungkin kesini dulu nih liatin. Saya lompat dulu ke sini. Oke, kita lihat ya. Kita lihat jembatan kereta ya, dan kereta. Ini rel, ya kita udah sering lihat nih kan, ini rel. Terus ada apa namanya slipper, bantalan, ada bantalan, terus ada gelagar memanjang, ada gelagar melintang. Oke, ada gelagar melintang. Nah, beban dari kereta api, kalau ada kereta api rodanya beban dari roda beban vertikal itu, untuk dia sampai kepada jembatan, untuk kepada struktur ini, dia harus melalui satu rel. Jadi kan untuk itu si relnya harus kuat. Kemudian beban dari rel ditransformasikan ke sekian banyak nih slipper tadi, bantalan. Artinya bantalan tersebut juga harus kuat, ya, jangan sampai bantalannya rusak. Nah, kemudian dari bantalan dipindahin ke gelagar memanjang. Artinya gelagar memanjangnya juga harus kuat. Dari gelagar memanjang dipindahkan bebannya kepada gelagar melintang. Ya, gelagar melintangnya juga harus kuat nanti. Jadi kita ngitung tuh gelagar panjangnya kita hitung, kuatannya nanti gelagar melintangnya kita hitung. Kemudian beban dari gelagar melintang yang kita terima ini ditransformasikan ke titik-titik simpul nih. Lihat ke titik simpul. Semua kan adanya titik simpul, di titik simpul, di titik simpul. Sehingga pada saat perhitungan strukturnya secara gampangnya itu kita lihat seperti tugas ataupun juga ujian ataupun bahan kita, contoh yang kemarin kita di semester sebelumnya itu kita simulasikan, kita kasih beban di titik-titik. Sekalipun kenyataannya beban tidak di titik, tapi kita bebannya sudah dianggap untuk analisa strukturnya ini, bebannya sudah ada di titik. Kalau yang kiri ini, ini jembatan apa namanya untuk pengaku, ada di atas, ada di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya kan kalau kita lihat di sini seperti ini di bawah nih ada jembatan ikatan angin bawah, ikatan angin atas di sini. Ada bracing di sini. Oke, untuk pengaku. Nah, jadi kalau kita lihat ya, urutannya. Jadi kita kalau ada beban dari kereta ini, dia beban ganda dari kereta masuk beban ganda ke roda, dari beban ganda dia masuk ke rel, dari rel masuk ke bantalan, dari bantalan masuk ke gelagar memanjang, dari gelagar memanjang masuk ke gelagar melintang, dari gelagar melintang bebannya masuk lagi, kita pindahin, kita kumpulkan ke titik simpul dari rangka baja. Nah, kemudian situlah kita analisa setelah itu rangka bajanya. Kelar struktur atas, semua beban dari struktur atas kita pindahin ke struktur bawah, ya konstruksi bawah. Yaitu dari kalau udah kuat yang atasnya, maka peletakannya apakah sendi apa roll itu harus kuat sendinya, peletakannya ya, dengan juga struktur yang menahan tempat letaknya si sendi dan roll tersebut. Kemudian diteruskan ke tiang kan, ke pier, apakah ke tiang atau pier jembatan. Dari situ artinya tiang dan pier jembatannya juga harus kuat. Bebannya dipindahin lagi ke bawah ke pile cap, kepala fondasi. Ya. Artinya kepala fondasinya harus kuat. Kemudian dari pile cap itu gunanya untuk mempersatukan fondasi di bawahnya, karena fondasinya itu tidak berupa satu apa dua, tiga panjang, mungkin 3 atau 4 tempat panjang yang kita harapkan untuk dia bekerja secara bersamaan. Untuk itu harus ada pile cap-nya. Nah, fondasinya kemudian meneruskan ke bawah ke tanah keras. Jadi seperti saya sampaikan mungkin yang lalu, pada intinya semua kita lempar ke tanah keras, tanah di bawahnya lah, pada kekuatan tanahnya. Ya, ini kan kemarin ini kita lihat ya tadi ininya bawah. Sekarang mau saya adalah
kadang-kadang kita juga begitu kita bilang jembatan, mungkin kita terlalu ini kepada struktur bawah. Melupakan struktur bawah. Nah nih, lihat yang gambar yang paling bawah ya dulu ya, gambar paling bawah. Lihat, kalau kita lihat gambar yang paling bawah ini ada tiang ya, tiang jembatan piernya nih, ada pile cap di sini bawahnya, ini kepala tiang di sini untuk menerima si struktur atas. Kemudian ada tiang, kemudian dari tiang ini ada fondasi sebetulnya ini di sini nih, ada kepala fondasi di sini. Di bawahnya sebenarnya ada fondasi tiang. Nah, cuma saya nggak tahu nih gambarnya ini. Di sini harusnya ada tiang panjang di sini. Nah, ini kelihatannya jembatan lama. Lihat yang lama sebelah kiri. Yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya ya. Lihat sini, sini. Nah, yang di belakang kanannya yang putih itu adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah. Itu yang saya bilang tadi, dinding penahan tanahnya pertama harus stabil, kedua dia harus mampu memikul tekanan tanah aktif dari belakangnya, dan yang paling nggak penting adalah pada keadaan hujan. Biasanya pada keadaan hujan, tekanan air tanah akan menambah tekanan tanah. Itu kita hitung. Nah, untuk yang sering kejadian untuk jembatan lama ya, yang sering kejadian untuk jembatan lama itu keruntuhan dari jembatan atasnya itu biasanya banyak sekali yang terjadi karena terjadinya kerusakan ataupun pergeseran dari struktur bawahnya. Kenapa struktur bawahnya bisa terjadi begitu? Ya bisa terjadi karena di sininya sungai ada pergerusan, bisa juga dari tanah di belakangnya. Tanah di belakangnya ini banyak terjadi. Yang tanah di belakangnya itu bergerak. Kenapa tanah di belakangnya bisa bergerak? Karena di hulunya sana yang tadinya adalah mungkin hutan, banyak pohon yang bisa menyerap air, tiba-tiba itu digunduli orang, kemudian hutan dipotong, disunat, sehingga terjadi aliran air permukaan yang melebihi daripada biasanya. Nah, ini akan menambah tekanan kepada si dinding penahan tanah seperti ini. Nah, dinding si penahan tanah ini bisa langsung jebol, bisa secara perlahan tergerus. Begitu terjadi tergerus begini, maka dia nggak punya tahanan lagi di depannya, akibatnya dia jebol. Begitu dianya jebol, si struktur si tiangnya ini terganggu. Apakah tiangnya terganggu langsung rubuh? Apakah dia berubah posisi? Nah, jangankan runtuh, dia berubah posisi saja sudah mengurangi kekuatan si jembatan. Ini lihat contoh di mana ini nggak boleh sebetulnya, ini agak darurat ya, dipasang penyangga di tengah untuk mengurangi beban yang harus dipikul oleh si jembatan, memperkuat sementara ini. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah kiri atas ini, salah satu tiang penyangga di atasnya nggak ada, anjlok, jadi posisi rel ini menggantung seperti ini. Ini bukan sering ya, tapi dalam beberapa kejadian banyak kita lihat keadaan seperti ini. Tapi kita bisa maklumi, tapi nggak boleh diteruskan ya, terus perbaiki. Ini kayak begini, lihat itu yang jembatannya sebesar gini, dan fondasinya fondasi dangkal. Ini tipikal sekali jembatan lama dengan struktur bawah lama. Kadang-kadang kita perbaiki hanya atasnya yang kita perbaiki, bawahnya kita tidak atau luput dari pengawasan perbaikan. Kenapa begitu? Karena kalau saya perbaiki bawahnya, artinya saya mesti rubah semuanya. Sementara kalau saya hanya tambal sulam, saya bisa perbaiki atasnya ya. Yang atasnya saya perbaiki, ini bengkok atau ini karatan, bisa saya ganti. Ini kurang saya ganti, saya copot, saya ganti. Nah, itulah yang terjadi kalau kita melihat sebahagian besar daripada gambaran jembatan lama di kereta api kita yang sangat kita sayangkan tersebut itu. Dan kita harapkan nggak terjadi lagi. Ini kan seperti kita mungkin sudah sampaikan ya, tipikal jembatan lama ini seperti ini. Ada pilar di sungai, ininya gede, seolah-olah gede gitu ya, besar gitu. Tapi sebenarnya rapuh karena di sini hanya merupakan pasangan batu kali
bukan beton. Zaman dulu belum ada beton bertulang. Terus begitu juga di sungainya itu. Di sini soalnya ada kepala jembatannya besar. Tapi sayangnya sebetulnya di bawahnya itu nggak ada apa-apanya, bukan nggak ada apa-apanya. Adanya fondasinya hanya ada fondasi dangkal. Karena zaman dulu kita nggak bisa mancang tiang di sungai, nggak ada tiang panjang di sungai itu dulu, zaman dulu. Akhirnya kita bikin apa jembatan fondasi dangkal tempat ini. Begitu tanahnya tergerus, dia ikut tergerus, dia ikut tergerus. Nah, terus di kepala jembatannya gimana? Dipasangin ini batu kali atau beton, tapi kalau tahu beton juga biasanya beton mutu rendah. Karena zaman dulu seperti saya bilang itu belum umum beton bertulang, ya. Pangkal jembatan segini. Waktu dulu mungkin masih nggak apa-apa, masih biasa lah seperti itu. Tapi makin lama makin umur, ini di tanah jadi perubahan, di sini juga airnya juga terjadi perubahan. Di sini apalagi kalau waktu hujan semakin deras, ini akan menambah tekanan air, tekanan, tahu kan tekanan tanah sebentar. Saya coba tekanan tanah. Ini kalau ada tekanan tanah ini begini. Tanahnya menekan ke sini. Ini dalam keadaan kering. Misalnya gambar tanahnya berapa ya? Mungkin 1,8. Nah, tapi begitu dia ada air, itu ada air. Maka tambah lagi sini kan air. Air nambah lagi. Besar, 1 lebih. Ini yang harus dipikul dia. Kalau dia enggak, bisa ya dia akan pertama kemungkinannya adalah terguling ya, terguling dia, terguling, terguling ke sini. Tapi paling minimal dia mulai semakin tergerus dan merusak dari si batu kali ini. Kalau sekarang sih biasanya kita sudah bikin begini, dinding penahan seperti begini, dan kemudian kita bikin fondasi seperti ini. Dan kita nggak lupa bikin, coba lihat kalau kamu jalan ke bandara, banyak bandara Jakarta tuh banyak begini ya, di terowongan. Kita bikin saluran air. Atau di jalan-jalan mana ya, underpass. Ya kita buat seperti ini kalau sekarang. Itu yang lama ya seperti ini. Ini juga begini, kalau yang baru kita nggak begini, tapi yang baru kita di dalamnya, sehingga ini sangat kokoh ini sangat kokoh jauh sekian. Jadi sehingga penggunaan air seberapa pun nggak apa-apa, kecuali kalau ininya ketabrak kapal nih. Ini sih apa kepala jembatannya ketabrak kapal. Kadang-kadang kan kayak di Amerika gitu ada kapal. Ya, kalau di Indonesia itu Indonesia terutama di Sumatera di Sungai Musi itu ada apa namanya tongkang pembawa batu bara, tongkang pembawa batu bara nabrak ini nih, nabrak tiangnya ini. Nah, tiangnya bisa rusak, bisa bergeser. Sekalipun kita udah kasih apa namanya pelindung, ini biasanya kita gede ini, kita besarin supaya si kapal itu, dan kita kasih rambu, nggak dekat-dekat ke sini. Tapi kenyataannya kalau dalam keadaan kecelakaan bisa saja dia menabrak ini. Ini yang bahaya sebenarnya ya, yang kemudian merusak si, begitu ini nggak ada nih, misalnya ini nggak berfungsi, misalnya ya, maka jembatan yang tadinya ini misalnya ini 30 meter, ini 30 meter, begitu ini nggak ada kan jadi panjangnya jadi 60 meter, nggak kuat sih konstruksi jembatan ini, tubuh dia. Gitu. Itu kenapa tiang di tengah kemudian kalau zaman modern sekarang sebisa mungkin dihindari kalau kita masih
Ini memang plus minusnya adalah kalau saya hindari tiang di tengah, maka konstruksi jembatannya akan harus sangat kokoh, besinya harus sangat banyak, harganya menjadi sangat mahal. Nah, saya pecah dengan sependek jembatan. Kalau saya punya jembatan bentang 60 meter, kalau saya bagi menjadi 30 meter, untuk struktur atas jauh lebih murah kalau saya bagi dua. Tapi sebaliknya saya harus bikin di tengah dengan resiko tadi. Kalau saya nggak mau ada resiko itu, saya bikin 60 meter bebas, namun akibatnya struktur atasnya menjadi mahal, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kan, nah, kemarin itu untuk gambaran aja ya, di tempat-tempat yang modern, terutama di negara lain lah. Di kita mungkin ada beberapa jembatan yang sudah PU bikin ya, yang bukan, tapi bukan jembatan kereta api belum. Ya, mungkin kita bikin namanya untuk pengecekan jembatan. Jadi kan kita lihat jembatan kita nih kan adanya di daerah-daerah remote gitu. Jadi kalau kita nggak tahu si jembatannya ini apakah lewatin kereta itu melebihi stres yang terjadi melebihi, apakah lanjutannya melebihi, kita nggak tahu di situ. Nah, untuk itu orang sekarang mengintrodusir sistem pengawasan jembatan atau monitoring jembatan, namanya SHM, Structure Health Monitoring System, sistem monitoring struktur jembatan, sistem monitoring struktur jembatan. Intinya kurang lebih seperti ini. Dari jembatan ya dipasangi sensor. Sensornya macam-macam ini sensornya. Ada sensor untuk tegangan sih sebetulnya, untuk tegangan, kemudian sensor untuk penurunan, reflection, gitu ya. Sehingga kalau begitu kereta lewat, dia akan menyiarkan kepada si ini nih penerima servernya di sini. Server, kemudian GSM, sistem telekomunikasi ke sini, nanti si para pengambil keputusan di pusat nih bisa melihat bahwa dibuat tentunya di dalam dashboard yang lebih user friendly gitu, kelihatan bahwa ternyata jembatan ini barusan dilewati oleh kereta, ternyata tegangannya sekian, melebihi tegangan batas atau tidak melebihi, atau lendutannya tadi sudah melebihi atau belum, seperti itu ya. Tanpa kita harus selalu ngecek ke lapangan, dan ini bisa kita dapat secara real time. Itu seperti saya bilang bahwa untuk jembatan-jembatan yang penting di Indonesia, Kementerian PU sudah mulai memasang alat seperti ini. Untuk kita di kereta api belum. Ini yang sedang kita bicarakan antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Perhubungan, misalnya Direktorat Prasarana, dan BRIN, dan juga dari kita sebetulnya dari ITERA jurusan perkeretaapian ya. Kita ikut sebetulnya di awal ini, harusnya kita ikut juga sekarang. Ya. Ini kurang lebih seperti gini. Nah, sensornya apa tadi saya bilang sini, sensor reflection, sensor strain, nanti juga bisa dikonversi menjadi stress, dan ada WIM itu weight in motion. Jadi berat sini, pengukur berat di sini, timbangan lah kasarannya. Jadi begitu kereta lewat, nanti di sini kedeteksi nih, bilangin kereta ini beratnya sekian nih, berat gandarnya. Nanti berat gandarnya nanti si dashboardnya di pusat melihat bahwa, atau petugasnya melihat langsung dari HP-nya aja, kalau nggak perlu laporan HP bisa kelihatan, beratnya sekian, wah beratnya melebihi dari tekanan gandarnya, melebihi dari 17 ton, tekanan gandarnya 20 ton nih ternyata, gitu kan. Nah, nanti kita larang setelah gitu kan. Nah itu dari sensornya dilihat bahwa regangannya sekian strain gauge-nya, aliin itu kita yang mau usah aliin, udah kelihatan nanti dengan kita bikin softwarenya, nanti kita bisa tinggal lihat aja di dashboard. Tegangan yang terjadi sekian. Belum melebihi, misalnya. Belum melebihi tegangan batas dari si baja itu. Oke. Lendutannya yang terjadi sekian. Lendutannya ternyata apa? Di bawah. Belum sampai L dibagi 1/1000 L misalnya. Atau sudah lebih dari L1/1000. Gitu kayaknya. Nah, kita dua ini kita bisa gabung dengan tadi WIM ini. Kalau kita bilang, tegangannya melebihi
lenutannya melebihi. Kenapa? Kita lihat, oh pantas karena apa tuh namanya tekanan gandarnya dari kereta ini melebihi dari rencana yang harusnya 50 ton per gerbong batu bara, tekanan gandarnya sekitar 17 ton menjadi sekitar 20 ton. Oh pantas kalau gitu nggak boleh nih, udah melebihi beban nih. Bisa juga alternatifnya apa? Oh ternyata enggak, dicek di sini bebannya tidak melebihi nih, tapi di sini menyebabkan tegangannya melebihi nih, lenutannya melebihi. Artinya kalau seperti itu di jembatannya nih ada sesuatu yang salah. Kita inspeksi si jembatannya. Jangan-jangan ada komponen atau bagian dari si struktur jembatan yang sudah tidak berfungsi. Apakah bautnya kendor, apakah tiangnya salah satu rusuknya di sini dicuri orang karena dipretelin seperti begitu. Ini semua bagian dari kita istilahnya memonitor kesehatan jembatan, namanya Structure Health Monitoring System SHM. Oke, seperti itu. Nah, tapi kita jangan lupa juga tadi saya bilang bahwa selain struktur atas, kita harus memastikan juga struktur bawah nggak apa-apa. Karena tadi saya bilang bahwa bisa aja struktur atas nggak apa-apa, tapi kalau struktur bawahnya rusak, ya atasnya ikut hancur juga. Maka sensor juga bisa diterapkan, ditaruh di struktur bawahnya. Terutama tadi saya bilang kalau ada tiang di tengah. Kalau ada di tengah-tengah, kita pastikan bahwa tiangnya nggak bengkok, tiangnya kan di gambar kita di acara yang sebelumnya kita ada lihat contoh tuh, ada jembatan yang tiangnya di tengah, entah kenapa terus tabrak sehingga bengkok seperti gitu. Itu kita bisa deteksi dengan ini. Barangkali itu dulu, nanti saya kalau ada pertanyaan kita diskusi. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini banyak ya, ada 5 orang Pak. Siapa dulu nih ya? Bagus sekali. Ya, makasih. Siapa mau pertanyaan dulu? Siapa nih? Muhammad Nur. Ya, coba Muhammad Nur dulu silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Akbar Nedi Saputra, NIM 05. Izin bertanya, untuk pembangunan jembatan itu kan kita harus memperkirakan antara kekuatan jembatan dengan beban yang akan dilalui. Dan sedangkan jembatan itu digunakan tidak hanya untuk dipakai sekali lewat aja, tapi dipakai untuk berkali-kali. Pertanyaan saya, bagaimana cara memperkirakan usia atau masa pakai jembatan tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, ini bagus nih. Jadi gini, sering kita melihat nih secara umum nih ya, Pak, umur bangunan itu berapa tahun? Oh, umur bangunannya 50 tahun. Oh, umur bangunannya 100 tahun. Gitu kan ya? Sering dengar kita. Mana menentukan umur kan. Nah, sini ini sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya yang ini kalau misalnya katakanlah bangunan ya, struktur lah, baik itu jembatan maupun jalan maupun gedung gitu ya. Begitu dia bilang yang dimaksud dengan umurnya 50, umur 100 itu sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Karena dia sebetulnya kalau nggak ada apa-apa, semuanya beban sesuai dengan rencana, dia bisa tahan selama-lamanya. Pengertian selama-lamanya artinya seumur manusia lah ya. Seumur kita lah ya. Nah, kalau beton nggak diapa-apain, ya mau rusak apanya, nggak akan rusak. Yang bisa terjadi kerusakan itu kalau dia misalnya karena di vandalisme atau karena kalau kan kalau hanya dari keadaan alam saja, dari keadaan alam panas dingin turun ini dalam cuaca range dari cuaca yang ada di kita ini udah kita perhitungkan, kita cuacanya nggak se ekstrim di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ya, dulu saya di luar yang hitung-hitung itu bajanya berapa Pak? Pak, baja itu kita harus hitung di 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 temperatur. Lalu kita regangan baja nggak tergantung pada temperatur. Saya desain.
Tapi kalau kita ngedesain misalnya di Eropa, apalagi di Kanada seperti gitu, kita ngitung, kita harus memperhatikan temperatur yang rendah. Temperatur minus 40, dia akan lebih brittle, lebih getas si bajanya. Ya. Nah, pada keadaan panas, musim panas dia bisa apa? Plus 40. Jadi range-nya itu bisa antara antara yang paling panas sama paling dingin bisa selisihnya bisa 70 derajat, 80 derajat. Itu yang sangat mempengaruhi kekuatan si jembatan ya. Begitu panas 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 dingin panas dingin panas dingin, akhirnya dia di dalam lab dia bisa tahu Pak Mas ya bahwa oh kekuatan tadi saya bilang petik kemudian brittle-nya dari si baja itu kemudian dia batasin oh ini sekian tahun gitu. Tapi kalau di kita sebetulnya paling panas berapa sih? 40 derajat deh. Paling dingin berapa? Nggak pernah kurang dari 20 derajat apa 18 derajat kok malam-malam. Ya itu aja, nggak ada pengaruhnya dari kekuatan si baja. Kecuali kalau dia kebakar. Jadi, nah selama nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Nah, tetapi yang kita bilang kadang-kala dicampur adukan di kita ini adalah, Pak, dia kuat secara menahan ini seringnya ya, menahan gempa 100 tahunan atau menahan hujan 100 tahunan. Gempa 100 tahunan dan apa namanya dan curah hujan 100 tahunan adalah keadaan kemungkinan terjadi dalam 100 tahun. Jadi kita berdasarkan data historis sebelumnya kita tahu nih yang maksimum berdasarkan 100 tahun sekali kemungkinan terjadi gempanya berapa nih? Oh, dia bilang kemungkinan terjadi gempanya terjadi misalnya 0,5 ground akselerasi. Saya nggak ngomongin Richter ya, skala Richter kan tadi sudah waktu itu kita ada bilang gempa skala Richter kalau ditransfer ke bangunan kita nggak ngerti apa-apa karena skala Richter di sana 6, 7 skala Richter sampai ke bangunannya macam-macam tergantung jaraknya, tergantung jenis batuannya, tergantung juga bentuk dari bangunannya ya, masa dari sebangunannya itu. Jadi katakanlah kemudian 100 tahun sekali terjadi kemungkinan terjadi gempa dengan skala 7 skala Richter di pantai selatan ya. Misalnya di pantai selatan jaraknya 100 km dari Lampung misalnya, 100 km dari Lampung, batuan dari Lampung kita udah tahu, gitu. Maka kita tahu ground akselerasinya dalam 100 tahun sekali akan terjadi sebesar katakanlah 0,5. Nah, kita pastikan aja bahwa kita mendesain kalau 0,5 itu dia kuat. Atau 0,7 dia kuat. Maka kita bilang bangunan kita itu kuat untuk mengukur gempa 100 tahunan. Tapi karena orang awam nggak bilang 100 tahunan, orang bilang 100 tahun. Padahal itu kemungkinan terjadi 100 tahunan. Gempa terbesar dalam 100 tahun. Kapan terjadinya apa? Apakah tahun ke-99? Enggak. Bisa terjadinya tahun ke-10. Bisa terjadinya tahun ke-120. Kan namanya kemungkinan terjadi itu probabilitas seperti itu. Nah, curah hujan pun juga demikian. Jadi apa pengertian tahannya itu seperti gitu ya. Kecuali tadi saya bilang akibat gaya petik, akibat gaya lelah. Lelah petik kita bisa hitung. Jadi di dalam misalnya kita prediksi nih, jembatan terutama kalau beton nggak ada urusannya. Kalau jembatan kayak kita ya misalnya karena baja nih terutama baja kita misalnya kita bilang ini tapi secara struktur ya bukan secara strukturnya bahwa kita hitung kita simulasikan dia kuat katakanlah misalnya 10 juta cyclic 10 juta kali plus minus beban itu terjadi apa karena ada misalnya 10 kali 10 juta kereta bolak-balik seperti itu. Maka itu kita bisa hitung 10 juta kereta bolak-balik terjadi berapa setahun terjadi berapa 100 kali misalnya. Maka 10 juta itu berapa? Kita bilang 10 juta itu terjadi 100 tahun. Maka kita bilang berdasarkan desain kita itu bahwa pada umur yang kita rencana kita adalah 100 tahun. Tapi bukan berarti jembatannya runtuh. Karena kita bilang di 100 tahun itu dia mulai terjadi penurunan kekuatan. Kita bisa perkuat. Dengan mudah kita bisa perkuat. Kalau ada jembatan kita perkuat. Jadi pengertian
pengertian kita sebagai orang struktur sama kita sebagai orang awam beda ya. Tapi kalau kita mau misalnya dari sebagai orang awam, kita bilang 100 tahun, itulah dengan pengertian seperti itu. Kira-kira menjawab nggak, Nur Akbar? Mudah-mudahan nggak tambah bingung. Baik Pak, terima kasih Pak Terima kasih. sudah menjawab. Jawab ya. Siapa lagi nih? Oke, lanjut ya Pak. Mungkin dari yang cewek dulu, Tarisa. Silakan. Tarisa. Ya, Tarisa, silakan. Baik. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Tarisa dari kelas RB. Izin pertanyaan terkait pembebanan jembatan kereta api Pak, yang beban angin. Apakah beban angin dan faktor cuaca ekstrim itu mempengaruhi desain jembatan kereta api Pak? Serta apakah ada cara yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas jembatan di bawah kondisi cuaca ekstrim tersebut Pak? Terima kasih. Ya, pertama gini, saya bilang tadi, kita untuk ini kita ngertiin ya. Tapi kalau ditanya bagaimana cara menghitungnya, untuk gampang-gampangnya ikutin aja di tabel. Nanti di tabel itu yang Permenhub tuh ada tulisannya. Ada tulisannya sebenarnya kelanjutannya. Misalnya dari beban angin kan ya, tarikan beban angin. Nah, beban angin itu bekerjanya kan beban sementara itu, beban apa keadaan tertentu lah ya, angin ekstrim gitu. Keadaan terjelek gimana? Keadaan terjelek itu adalah misalnya nih ya, kereta lewat, ada apa, angin sampai 120 km per jam, ininya dari samping, gitu kan? Dari samping, sehingga penampangnya kan gede banget. Itu yang kemungkinan paling besar terjadi adalah keretanya yang terguling. Nah, si keretanya terguling ternyata akhirnya merusak jembatan juga. Kalau si jembatannya hampir nggak terjadi karena bentuk kita rangka. Angin dengan mudah lewat di situ, di sela-selanya, nggak ada ini, karena penampang kita bukan penampang solid di situ. Jadi beda kalau kita misalnya bikin apa ya, paling gampang ngelihat itu billboard iklan-iklan itu. Kan iklan-iklan tuh kalau ada angin tuh suka rubuh gitu ya, karena penampangnya tuh sebesar begitu. Maka sekarang orang bikin iklan tuh suka dilubang-lubangin itu gitu kan gitu. Nah, tapi kembali ke situ. Jadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kombinasinya pada beban pertama adalah kalau lagi nggak ada beban sementara itu, beban sementara ya, beban ekstrim nggak ada, yaitu pada saat kereta, gampang-gampangnya kereta, beban matinya kereta, beban hidupnya si kereta, beban matinya si jembatan. Hitung nih, dihitung kekuatannya sekian gitu kan. Pak, kalau terjadi beban angin gimana bersamaan itu? Kan nambah nih, beban gempa gimana? Nambah. Nah, biasanya mereka menghitung kombinasi pembebanan, kondisi normal dan kondisi pembebanan, faktor pengalinya beda. Kalau faktor apa namanya, faktor yang keadaan biasa kan pasti terjadi nih, keadaan terjadi. Maka biasanya misalnya faktor keamanannya lebih besar, karena akan sering kali terjadi. Biasanya katakanlah 1,5 misalnya begitu. Nah, tapi kalau faktor terjadinya kemungkinannya kecil, maka mungkin pengalinya untuk beban sementara tuh biasanya pengalinya cuma, saya lupa lah, mungkin cuma 10% apa 20% pengalinya. Nanti itu dibandingkan, bicara perhitungannya dibandingkan mana yang lebih menentukan. Biasanya sih kenyataannya nih untuk struktur bawah seperti kita gitu, yang paling menentukan lebih adalah si beban biasanya, beban mati dan beban hidup. Karena tadi saya bilang beban angin, umumnya kita udah tahu lah, kalau angin di atas 160 km per jam, kita berhenti si kereta. Gitu udah. Kalau di Amerika tuh ada 160 km, kereta berhenti. Semua aktivitas berhenti. Tornado, semua berhenti. Gitu kan. Nah, gitu. Kalau ada gempa gimana? Ada gempa kita berhenti. Kereta juga begitu, apalagi kereta cepat. Begitu ada gempa, kita berhenti. Gitu. Apa namanya, apalagi kita ya ini, kalau dari sisi jembatan sendiri, kalau sisi jembatan sendiri berpengaruh ya, berpengaruh, tapi relatif kecil karena gempa itu akan bereaksi kepada bangunan yang sifatnya adalah dia paling besar kalau dia lebih tinggi dari darat, dari tanah, lebih tinggi dari tanah ya. Karena bangunan tinggi itu sangat sekali dihitung gempa ya, karena dia akan begini, kalau bergerak sedikit dari bawah, maka di atasnya akan terjadi, kan dikalikan nih, mungkin 1 derajat misalnya bergerak 1 derajat
di bawah, kalau tingginya cuma 10 meter ya 10 atasnya penyimpangannya cuma sekian. Tapi kalau misalnya 1 derajat dikalikan sekarang bangunan di Jakarta itu sekitar 30-40 meter dengan kira-kira tingginya sekitar 120-150 meter. Jadi 1 derajat aja bisa menyimpang sekitar berapa? 1% aja bisa menyimpang sekitar 1,5 meter. Kalau ini siapa nak Anissa pernah nih nyoba sekali kalau mudah-mudahan sih nggak pernah terjadi. Kebetulan ada di lantai 30 atau di lantai 40 ya terjadi gempa, maka goyangannya itu sesungguhnya itu bisa ke kiri ke kanannya itu bisa sekitar 1 meter, bisa 1 meter lebih. Itulah makanya kalau di situ yang paling menentukan ya bangunannya mampu nggak ada masalah bangunannya. Tapi yang lebih berbahaya adalah biasanya adalah kan kalau dibilang tuh kalau ada gempa juga ke bawah meja gitu. Yang khawatirkan tuh adalah kalau lampunya jatuh, kalau plafonnya jatuh, kalau kacanya pecah. Tapi nggak usah takut. Kalau kita orang struktur, ya tentunya kita nggak boleh mendahului kekuasaan Tuhan ya. Sepanjang yang bisa kita hitung itu, kita bisa hitung, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya cerita ya kebetulan kita pernah mengalami terjadinya gempa pas di Jepang di ketinggian pas berapa gitu, kita beberapa kali ngalami. Udah aja kalau orang sana mah biasa aja. Saya ditanya kalau dulu awal-awal saya bilang, kok kenapa orang semua pada biasa aja? Ya semua udah dihitung. Yang penting kita nggak kejatuhan lampu, nggak kejatuhan kaca, udah nggak apa. Jadi kita berlindung di bawah kursi itu, di bawah meja itu, bukan untuk struktur, tetapi untuk yang elemen-elemen tempelan itu. Nah, sekarang saya tanya, paling bagus kalau kita gempa berdiri di mana? Saya nggak tahu kalau Mbak ini ngomong kosong aja bilang. Kalau misalnya terjadi, saya lihat tuh di belakang. Dirilah di dekat lift. Lift itu umumnya ada di namanya por. Kalau kita bangunan struktur, bangunan gedung itu por inti, itu ya, inti. Atau di dekat kolom. Kalau kita gedung itu, ngitung gedung itu, kita membuat urutan keruntuhan itu yang pertama adalah pelat yang paling nggak stabil. Habis pelat adalah balok. Habis balok baru kolom. Jadi yang paling aman, relatif paling aman lah ya. Kalau kita dekat kolom, dan kolom yang paling masif adalah di dekat lift. Namanya lift, tapi sebenarnya isinya adalah core. Itu beton masif yang sangat masif di situ gitu ya. Saya lihat ada waktu gempa mungkin 2 tahun yang lalu di salah satu gedung itu ada udah pinter tuh si orang yang pengamanannya tuh semua merapat ke dinding yang situ. Oke, satu itu. Yang kedua apa tadi ya? Oh angin. Waktu ketika kita juga udah mau nyampe ke mana itu dibilangin 2 hari lagi mau ada angin taifun yang kecepatannya 160 km per jam. Kalau udah ada angin seperti itu, kalau kan di BMKG bisa mendeteksi itu anginnya bakal terjadi kapan, itu bisa kita juga bisa. Nah mereka udah siap, semua transportasi udah siap. Nanti kalau anginnya udah dilihat, ini 2 jam lagi, 1 jam lagi dekat itu. Kalau dia 160 km per jam, misalnya 2 jam lagi sebelum itu dia udah mulai 80 km per jam. Kita udah mulai gitu. Nanti si operator transportasi udah mengatakan begitu 80, begitu 100 km per jam, semua stop beroperasi. Stop beroperasi. Pesawat pun menunda kenaikan dan penurunan menunda gitu. Sampai di atas 100 sudah berbahaya misalkan. Karena pesawat mau landing begini, pesawat kalau anginnya dari belakang sama dari depan dia nggak ada masalah. Tapi begitu dari samping kalau dia mau mendarat dia akan susah memikirkan itu. Makanya istilahnya crosswind. Crosswind itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, begitu juga kita nih. Karena kereta kalau kita bayangin wajahnya kereta sama wajah truk dari depan kan hampir sama lah. Kira-kira luas penampangnya. Kalau dari depan sama dari belakang relatif nggak ada masalah. Tapi kalau dari samping ini kan sama juga dengan deretan berapa puluh atau berapa ratus truk ini. Nah, kira-kira kita ada daya dari angin yang mendorong ke sana sedemikian besar. Itu yang berbahayanya.
Kira-kira itu ya, siapa nih? Anis. Tarsia, menjawab nggak kalau ada masih yang mengganjal? Gimana, Karisa? Arisa, Udah menjawab, Pak. Terima kasih. terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Pak. Eh, Satu lagi. Muhammad Diva. Diva ya. Coba. Tes. Nggak bunyi ya? Tes. Untuk Alif kita sekalian coba lihat nanti kalau masih waktunya nanti sekalian dijawab. Kalau nggak cukup mungkin kita simpan di minggu depan. Tes Pak, apakah terdengar Pak suara saya? Dengar Ya. ya? Ya, jelas juga. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Dewa Fondra Pak dari kelas RA. Izin bertanya Pak mengenai SHMS yang tadi Bapak jelaskan di akhir pemaparan Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya kan SHMS ini kan sistemnya itu kan sistem yang terkoneksi secara internet yang secara langsung secara on time dikirimkan melalui jaringan internet Pak. Nah, tapi kan di satu sisi ada beberapa wilayah Pak mungkin yang memang daerah tersebut jauh dari pemukiman warga atau jauh dari tempat keramaian sehingga tidak terdapat jaringan internet yang memadai di daerah situ Pak. Nah, yang kedua, apa sih tantangan dalam proses perancangan SHMS selain dalam proses alih teknologi yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi, apa saja sih Pak kekurangan-kekurangan yang ada dalam melakukan prospek pembangunan jembatan baru beserta dengan SHMS yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Diva, kemarin itu kita nih lucu nih, kita harus ngakuin nih Pak di budaya di kita. Tantangan terbesarnya adalah vandalisme, artinya dicuri, dirusak. Sedih itu kita gitu. Ada alat mahal-mahal, orang kita tuh iseng aja, ada yang iseng, ada yang kepengen tahu, ada yang pokoknya ya gitu aja gitu. Padahal jembatan kereta api itu kan jauh dari mana-mana Pak. Kita juga jarang lihat tentunya. Tiba-tiba pasang itu hilang, pasang itu kabelnya diputus, nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Karena kan penjaga kereta juga nggak ada di situ terus jembatan. Jadi kadang kita sampai ini belum tuntas nih, kita mikirin cara ngelindunginya gimana gitu. Masa kita setrum kan nggak mungkin gitu kan. Orang sampai kayak gitu. Yang di luar negeri nggak perlu dipakein peralatan kerangkeng gitu, kita kerangkeng gitu sampai. Tapi kan kabel nggak mungkin kita kerangkeng sepanjang itu. Gitu ya, itu benar. Hambatan pertamanya adalah kelakuan kita sendiri nih. Nah, kemudian yang kedua internet yang betul di tempat yang nggak ada internetnya tuh nggak bisa, sulit. Nah, tetapi kita masih bisa pakai jaringan GSM-nya sih sebetulnya ya, begitu. Mungkin nanti lebih mahal, tapi harusnya benar dari jaringan GSM lari ke GSM bisa seperti itu sebetulnya. Jadi kan dari sensor ke rumah sinyal, dari rumah sinyal transmit ke BTS ya, dari sisi BTS itu dari BTS ke BTS aja harusnya masih bisa sih sebetulnya kalau. Tapi kira-kira itulah yang ya, terjadi lebih ideal memang kalau pakai internet. Terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak. Makasih. Masih ada waktu Pak. Ini boleh Muhammad Alif deh. Ya, silakan. Alif terakhir, Lip. Ya, sebelumnya izin melakukan diri Pak. Nama saya Muhammad Al-Fakbari dengan ujungnya 47 dari kelas RB Pak. Saya ingin bertanya terkait sistem health monitoring jembatan juga Pak. Untuk sistem health monitoring jembatan sendiri, apakah ada sistem fail safe-nya Pak? Apabila ada sensor tuh sensornya rusak atau mungkin kesalahan pembacaan di sensor yang mana bisa mempengaruhi hasil monitoring yang dikeluarkan gitu Pak. Padahal kan monitoring jembatan ini untuk mengecek kondisi jembatan Pak. Apabila ada kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada sensor, adakah sistem fail safe yang bisa meminimalisir ataupun mencegah dampak yang dihasilkan dari kerusakan tersebut Pak? Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Betul. Memang ya namanya saya tergantung kepada sensor, betul sekali. Sensornya kita nih ya itu tadi. Yang pertama nggak boleh ada dirusak orang lah ya. Yang kedua sensitifnya juga, banyak sensor yang sensitif terhadap cuaca, terhadap temperatur gitu ya. Itu kita harus, jadi sering ini kita masih dalam proses ya, yang untuk kereta api. Kalau untuk yang jalan mereka PU udah punya sistem bagus. Kita lagi kalibrasi terus, dan kita bisa lihat lah sebetulnya
kalau dia ada dari pusat ya kita bisa lihat ya. Kalau ada misalnya data yang melonjak gitu, data yang melonjak nggak meragukan lah, nggak valid itu, pasti ada sesuatu dengan si sensornya, betul. Nah, jadi kita nih yang kita juga nggak membuat sensornya. Sensor itu umumnya katakanlah beli lah gitu. Nah, ini banyak sekali vendor supplier dari sensor, tergantung dari harga dan dari mutu dan kualitas dan ke endurance-nya gitu. Itu aja sih, itunya aja. Jadi betul itu pertanyaannya. Jadi kita di awal-awal itu data yang kita baca itu nggak reliable. Banyak yang nggak reliable. Kita paksa, kita periksa lagi kabelnya, kita paksa lagi. Kalau Alif pernah dengar dulu kita punya namanya Tsunami Monitoring System dari Buoy. Itu kita deploy di beberapa perairan kita lah ya. Itu juga digunakan dengan sensor dari bawah. Sensornya lebih parah lagi bukan lebih susah. Ditaruh di bawah laut gitu. Di bawah laut, nanti transmisikan ke atas. Sensornya itu bisa mendetek getaran untuk kalau terjadi gempa di bawah laut. Dari getaran itu langsung sampai langsung ke pusat gitu. Ya itu tidak selalu setiap hari kita, emang susah ya ternyata sensor. Tidak selalu setiap hari kita seideal dapat data yang reliable, Pak. Tiba-tiba ada aja yang reliable, nih gangguannya apa nih, betul. Nah, jadi tapi umumnya kita dengan kita by system kita bisa men-screen, kita bisa melihat lah mana data yang masuk akal, mana data yang enggak masuk akal. Terima kasih, Alif. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Cukup ya semuanya. Nggak ada lagi pertanyaan? Barangkali kalau nggak ada lagi kita boleh simpan untuk minggu depan deh. Iya, siap. Baik. Pak Febri mungkin kalau ya Pak. Baik, begitulah tadi penjelasan untuk kuliah hari ini dari Pak Wendy. Terima kasih banyak Pak Wendy atas kuliah hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian, supaya melekat apa yang dijelaskan tadi, mungkin kita kasih tugas saja Pak untuk meresum hasil penjelasan dari Pak Wendy. Nanti di hari Kamis kumpul di meja saya atau di meja Bu Nurwanda. Mungkin itu aja Pak. Aduh, bagus sekali. Nah, ya. Ditambah nanti minggu depan atau minggu depan nanti terserah Bapak kapan. Mungkin kita ambil random 2-3 orang untuk menceritakan resume-nya. Nah, betul Pak. Jadi mereka belajar 2-3 kali supaya untuk mereka sendiri Pak. Supaya lebih pintar dan lebih paham. Baik, mungkin itu dulu untuk perkuliahan hari ini. Mungkin saya tutup. Mohon maaf dari saya Pak atau dari Pak Wendy juga. Kami mohon maaf pada teman-teman kalau ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.